Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusmeti Taryono, izin mempresentasikan terkait bentuk perusahaan di dalam hukum Indonesia. Di dalam positif Indonesia, bentuk-bentuk perusahaan terbagi ke dalam 3 bagian. Ini ada perusahaan perseorangan, perusahaan berbadan, dan perusahaan tidak berbadan hukum. Pada kesempatan ini, saya akan presentasikan perusahaan perseorangan dan perusahaan yang tidak berbadan hukum. Perusahaan perseorangan sendiri merupakan perusahaan yang dikelola oleh satu orang pengusaha yang pendirian usahanya tidak memerlukan prosedur khusus. Dasar hukum pemberlakuan perusahaan perseorangan sendiri terletak pasal 153 poin A Undang-Undang Kerja yang mana disebutkan bahwa suatu perusahaan dapat didirikan oleh satu orang apabila memenuhi usaha mikro dan kecil. Perusahaan sendiri meliputi proses pendirian mudah, pemilik perusahaan, individu atau keluarga, tugas dan modal tidak terbatas, permodalan tidak terlalu besar, dapat melibatkan pribadi. Kelangsungan usaha tersebut tergantungnya, kemudian sistem pengelolaan perusahaan relatif sederhana, pengusahaan perseorangan dan dipindah tangankan sewaktu-waktu. Nilai penjualannya relatif kecil. Kemudian, perusahaan perseorangan memiliki keuntungan, yakni keuntungan yang dimiliki perusahaan menjadi milik pemilik usaha. Kedua, pemilik usaha memiliki kebebasan dalam menjalankan usahanya. Ketiga, pemilik usaha hanya membayar pajak penghasilan pribadi maupun karyawannya. Yang keempat, sistem organisasi yang sederhana. Yang kelima, kerahasiaan perusahaan terjamin. Kekurangannya, pertama, jika perusahaan terjadi pilot, kekayaan pribadi usaha akan menjadi jaminan perusahaan hutang-hutangnya. Yang kedua, modal terbatas, karena hanya satu orang yang memberikan modalnya, yaitu pemilik usaha. Kemudian ketiga, kemampuan pengusaha terjamin. Yang keempat, terbatasnya organisasi. Selanjutnya, ini perusahaan bukan berbadan hukum. Satu, persekutuan perdata. Kedua, persekutuan perdata merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikat diri dan masukkan imbreng ke dalam persekutuan tersebut. Tujuan untuk membagi keuntungan yang diperoleh dari persekutuan tersebut. Dasar pemberlakuan persekutuan perdata sendiri terdapat pasal 1618 KUH Perdata. Kemudian unsur-unsur persekutuan perdata meliputi: satu, adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih. Dua, masing-masing pihak harus memasukkan imbreng ke dalam persekutuan. Persekutuan yang dibuat bertujuan untuk membagi keuntungan bersama. Kemudian, apa itu imbreng? Imbreng merupakan modal yang harus dimasukkan oleh setiap sekutu yang ada di dalam persekutuan perdata yang telah mengikatkan dirinya sendiri ke dalam persekutuan tersebut. Selain itu, imbreng merupakan unsur utama dalam pendirian persekutuan perdata. Kemudian, pembagian keuntungan sendiri dalam persekutuan perdata merupakan pembagian bagi hasil dari tujuan didirikannya persekutuan perdata. Dalam pembagian tersebut, pembagiannya berdasarkan kepada isi perjanjian yang dibuat di awal pendirian persekutuan perdata ini. Jika dalam perjanjian tersebut ditentukan terkait pembagian keuntungan, maka diberlakukan ketentuan pada pasal 1633 ayat 1 KUH Perdata yang berlaku sistem keseimbangan dalam pembagian keuntungannya. Tanggung jawab sekutu merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada setiap sekutu untuk mengelola persekutuan perdata ini. Kemudian, persekutuan perdata memiliki kelebihan. Yang pertama, pembagian kerugian hanya dibebankan kepada yang melakukan hubungan hukum. Yang kedua, pembagian keuntungan sesuai dengan isi perjanjian. Makanya, pengambilan keputusan harus melalui pembagian kewenangan di antara sekutu. Kedua, kewajiban terbatas, di mana setiap sekutu bertugas bertanggung jawab dan berkewajiban dalam mengelola persekutuan perdata. Kemudian, persekutuan firma. Persekutuan firma merupakan persekutuan perdata untuk menjalankan usaha nama bersama yang pendiriannya harus melakukan akta autentik. Pendirian firma ini didasarkan dasar hukum pasal 16 KUHD. Perbedaan persekutuan firma dan persekutuan perdata
persekutuan perdata didirikan berdasarkan perjanjian yang mengikat para sekutu. Kemudian para sekutu harus mengikat imbreng ke dalam persekutuan tersebut. Kemudian jika terjadi kerugian dibebankan kepada sekutu yang hubungan hukum dengan pihak ketiga. Sedangkan persekutuan firman harus didirikan menggunakan akta otentik. Jika terjadi kerugian dibebankan kepada sekutu atau tanggung renteng, yang mana dalam penanggung-jawaban kerugian ini terkibat kepada kekayaan pribadi setiap sekutu dalam persekutuan firman tersebut. Kelebihan dari persekutuan firman satu, pembagian tugas lebih jelas, modal berasal dari seluruh sekutu. 3, pembagian keuntungan berdasarkan modal awal yang disetor dari setiap sekutu. 4, adanya akta notaris, keputusan firma berdasarkan pertimbangan seluruh anggota. Dan jika terjadi violate, maka aset pribadi setiap sekutu dapat dibebankan untuk melunasi hutang-hutang. Meskipun yang melakukan hubungan hukum tersebut salah satu sekutu dari persatuan firman tersebut, namun jika terjadi violate, dibebankan kepada seluruh anggota persekutuan firman. Kedua, tanggung renteng setiap sekutu yang melakukan kerugian kepada pihak ketiga. 3, tidak ada pemisahan antara pribadi dengan aset perusahaan. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.